Siapa perancang Mitsubishi Expander? Sejak diperkenalkan pada 2017, Mitsubishi Expander telah terjual lebih dari 250.000 unit di seluruh tanah air, mengguncang dominasi segmen MPV Toyota yang semakin hari semakin biasa saja. Expander hadir sebagai pesaing kuat yang inovatif hampir di semua hal, mulai dari fitur, efisiensi bahan bakar sampai harga. Akan tetapi, tidak ada yang lebih menarik dibahas ketimbang desain Expander yang terbilang radikal, membuat tampang MPV Toyota dan pesaing lain seperti 10 tahun terbelakang, murahan, dan hambar. Nah, siapa sebenarnya yang merancang bentuk Expander yang radikal, futuristis, dan mendobrak pasar ini? Expander hadir mendobrak bentuk mobil MPV dengan desain bodi yang tajam, berani, dan stylish. Lalu, siapa perancangnya? Ialah Tsunehiro Kunimoto, seorang arsitek. Lahir di negeri Sakura pada 1950, Kunimoto telah menghabiskan masa mudanya mencintai dan menekuni dunia desain. Setelah lulus dari jurusan arsitektur Musashino Art University di Jepang, ia langsung berkecimpung dalam dunia desain kendaraan yang kemudian membesarkan namanya. Perancangan bentuk dinamis, indah namun juga fungsional merupakan trademark yang melekat dalam setiap desain Kunimoto. Menurutnya, seorang desainer tidak hanya harus bisa membuat karya yang benar-benar baru dan inovatif, tetapi juga menerjemahkan fungsi serta ekspektasi dari konsumen. Filosofi sederhana inilah yang membuat Expander terlihat gagah dan mendobrak tren desain otomotif tanah air. Bahkan Toyota, Hyundai, sampai Kia nampak diam-diam merancang mobil-mobil mereka mengikuti garis wajah Expander dan produk Mitsubishi lainnya. Sejak kecil, Kunimoto sudah melihat bahwa keindahan bentuk dan visi merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terinspirasi dari barang-barang indah yang seringkali dibawa oleh ayahnya setelah kembali dari Eropa, Kunimoto kecil sudah paham bahwa barang-barang yang unggul dan dicintai tidak hanya karena bentuknya, tetapi juga fungsi yang bermanfaat. Desain yang ergonomis itu perlu, tetapi tujuan dalam penggunaannya juga harus terpenuhi. Selama puluhan tahun kemudian, Kunimoto menerapkan prinsip yang sama dalam ratusan brand mobil yang telah ia rancang. Dan benar saja, publik menyukai rancangannya. Perusahaan-perusahaan mobil pun jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi, karir perancangan mobil Kunimoto sebetulnya tergolong orang baru di pabrikan mobil tiga berlian. Ia bergabung dengan Mitsubishi Motors Corporation pada 2014, menduduki jabatan sebagai wakil presiden desain mobil penumpang. Tak banyak yang tahu bahwa sebelum mengembangkan berbagai mobil Mitsubishi, karir desain Kunimoto sebetulnya lebih banyak di perusahaan mobil rivalnya, Nissan. Tak tanggung-tanggung, Tsunehiro Kunimoto telah bekerja di Nissan selama 40 tahun, dengan jabatan terakhir manajer desain global. Beberapa merek ikonik yang turut ia rancang merupakan ikon-ikon Nissan yang mungkin Anda kenal, termasuk Infiniti FX SUV, varian andalan Fast and Furious Nissan Skyline R32, dan B SUV kompak yang dulu sempat menghebohkan pasar mobil tanah air, Nissan Juke. Sebagai kepala desain, Kunimoto mengomandoi transformasi besar-besaran desain mobil Nissan dan membawanya menjadi salah satu brand dengan nilai ekonomi paling tinggi. Keberhasilan di Nissan membawa namanya terkenal hingga Amerika dan Eropa. Seiring perkembangan pasar dan popularitas mobil-mobil Jepang, ia pun dikenal sebagai salah satu legenda desain dalam industri mobil global. Selain karena rancangannya yang mudah diterima pasar, ada beberapa ikon mobil juga menjadi terkenal karena dipakai oleh orang-orang penting sampai terlibat dalam produksi film. Karir Kunimoto terus menanjak seiring waktu, dan kemahirannya pun sampai ke telinga perusahaan rivalnya. Pada 2014, saat usianya menginjak 64, alih-alih menerima tawaran pensiun, Kunimoto memutuskan mengambil tantangan baru, yakni mundur dari Nissan dan pindah ke studio desain tiga berlian Mitsubishi. Inilah awal lahirnya transformasi desain Mitsubishi yang terkenal hingga ke Expander sekarang. Mitsubishi sebetulnya sudah lama terkenal sebagai brand dengan desain mobil-mobil yang tajam dan berani. Namun, karakter ini melekat di mobil-mobil segmen SUV dan sport mereka untuk kalangan menengah ke atas. Masuknya Kunimoto membawa angin baru karena desain tajam dan berani ini lalu dipakai di mobil-mobil penumpang, bahkan untuk segmen menengah ke bawah. Banyak pakar menyebut, masuknya Kunimoto selama 5 tahun belakangan membentuk era renaissance baru di Mitsubishi. Berkat ide-ide cemerlang Kunimoto, tak butuh waktu lama bagi Mitsubishi menelurkan karakter desain baru yang kini identik dengan berbagai lini mobilnya, yaitu Dynamic Shield. Dynamic Shield sendiri bukanlah sekadar nama. Kunimoto menilai, ini lebih pada filosofi berkendara yang memberikan perlindungan bagi pengemudi dan penumpang, sekaligus mempertahankan tampilan sporty dan performa tinggi. Transformasi desain Dynamic Shield memang cetusan Kunimoto sebagai upaya memperbarui desain mobil-mobil Mitsubishi agar nampak lebih tajam dan berani.
Bentuk-bentuk lampu kotak dan oval ia tinggalkan, menggantinya dengan lampu sipit dan konfigurasi wajah mobil yang benar-benar baru. Ciri khasnya bisa dilihat dari bentuk wajah bagian depan mobil yang menyerupai huruf X, posisi lampu utama yang bergeser ke bawah, dan lampu senja yang pindah ke atas. Kunimoto berpendapat, lampu utama seharusnya tidak membuat silau, sehingga posisinya harus lebih dekat ke aspal. Sementara lampu senja sebaliknya harus terlihat oleh pengendara lain bahkan di siang hari. Trik sederhana inilah yang rupanya jadi inspirasi bagi banyak pabrikan lain yang juga mencoba peruntungan baru di pasar yang semakin bersaing. Kunimoto mengakui, Expander merupakan proyek desainnya yang paling menantang selama ia menjadi perancang mobil. Selain syarat dengan ide baru, konsep desain Expander juga mendobrak tradisi desain MPV dan mobil pada umumnya, yang biasanya berbeda dengan desain mobil konsepnya. Saat pertama kali diperkenalkan pada Gaikindo International Auto Show 2017, Expander bernama XM Concept. Nah, uniknya, sebagai desain baru, XM Concept hampir seluruhnya dipakai dalam versi mobil produksinya. Jadi, desain akhir Expander sangat mirip dengan konsepnya. Ini sangat jarang terjadi di pabrikan lain, di mana desain akhir mobil seringkali jauh lebih jelek atau berbeda dengan hingar-bingar konsepnya karena alasan ekonomi. Ternyata, desain akhir Expander sangat digandrungi pecinta mobil di semua kalangan. Benar-benar konsep yang terwujud nyata. Nah, apakah Anda melihat wajah mirip X dari Dynamic Shield atau kombinasi lampu terbalik ini di pabrikan mobil lain? Apakah mereka juga meniru Expandernya Kunimoto? Entahlah. Seiring keberhasilan Expander, Kunimoto juga berhasil mengubah wajah Pajero dan Triton, dua brand legendaris Mitsubishi. Ia telah berhasil membentuk karakter baru Mitsubishi yang kini jadi primadona baru MPV tanah air. Sementara di pasar global, desainnya membawa Mitsubishi mengekspor mobil-mobil Dynamic Shield laris ke banyak negara. Sayangnya, karir Kunimoto di Mitsubishi tidak berlangsung lama. Keberhasilannya telah dirayakan banyak pihak, dan ia mungkin merasa telah menikmati masa-masa puncak kejayaannya sebagai salah satu arsitek mobil paling penting di Asia. Pada 1 April 2020, Tsunehiro Kunimoto memutuskan pamit dari Mitsubishi dan memasuki tahapan pensiun. Hampir 50 tahun karirnya sebagai seorang perancang telah membawa industri mobil ke arah yang lebih baik, mendobrak status quo, membuat banyak pabrikan mobil lain khawatir dan tidak tenang akan pasar yang semakin tergerus. Karya-karya Kunimoto terus bergulir di jalan-jalan banyak negara sebagai wujud nyata kejeniusan seorang desainer. Demikianlah sekilas tentang sosok perancang mobil Expander yang radikal, tajam, dan banyak digemari itu. Menarik bukan? Punya cerita atau pendapat lain yang layak untuk disimak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika Anda menilai video ini bermanfaat, silakan pencet tombol jempol ke atas. Dan adalah gratis jika Anda mengikuti kanal ini dengan memencet tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.